ya, kesempatan untuk mencoba sehingga anak ini memiliki yang namanya minat khusus, ya, minat khusus terhadap suatu hal. Dari peminatan ini, ketika dia sudah mencoba, nah saatnya orang tua melakukan tahap di mana evaluasi. Halo Ideal Parents, welcome back di channel YouTube Ideal Parents. Semoga parents dan anak-anak semuanya dalam keadaan yang selalu sehat, bahagia, dan semangat. Dan kembali lagi bersama saya Michael Yo, founder dari Ideal Parents. Kita pengen ngobrol-ngobrol dan berbincang kali ini mengenai pertanyaan dari orang tua yang masuk ke dalam Instagram kami. Buat para parents yang belum follow Instagram kami, silakan follow dan silakan bertanya melalui Instagram kami, dan kami akan jawab melalui channel YouTube ini, ya. Oke, so ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana cara saya menemukan bakat anak saya? Ya, menemukan bakat anak saya itu pertanyaan yang ditanya hampir setiap orang tua mengenai bakat anak. Tetapi satu hal yang saya ingin bahas kali ini bukan hanya dari sisi bakat, tapi dari sisi yang namanya minat. Ya, tidak ada jalan pintas untuk para parents menemukan bakat anak. Tidak ada jalan pintas. Semuanya harus melalui tahap proses peminatan dulu. Ya, dia mencoba A, mencoba B, mencoba C, mencoba D, mencoba E. Lihat yang paling minat yang mana. Dari yang paling minat yang mana, dikerucutkan yang mana yang paling kira-kira dia mahir di bidangnya. Nah, jadi kalau kita pengen menemukan bakat anak, nomor satu, orang tua wajib berkorban. Ya, saya harus tahu apa bakat anak saya. Saya berkorban. Saya teleponin guru les, saya ajarin anak saya luangkan waktu untuk melihat dia bisanya yang mana, saya coba challenge dia, saya coba briefing dia, dan masih banyak lagi, ya. Orang tua wajib berkorban, ya. Jangan bilang kita mau menemukan bakat anak kita kalau kita sendiri tidak mau berkorban, apalagi meluangkan waktu, bahkan meluangkan pikiran dan tenaga untuk anak kita. Terutama yang usianya masih di bawah 12 tahun. Itu benar-benar perlu pengarahan. Dan bicara mengenai minat, bicara mengenai bakat, mulailah dari sedini mungkin, even dari mereka masih TK, ya. Even dari mereka masih TK, ya. Oke, itu yang pertama, pengorbanan wajib dari orang tua dulu. Yang kedua adalah mereka harus dibiasakan untuk melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan sesuatu yang adiktif. Banyak orang tua pengen anaknya punya bakat, tapi tiap hari liatinnya HP, tiap hari liatinnya gadget. Bagaimana anak bisa menemukan apa bakat dan minat yang mereka sukai jikalau tiap hari diempaninnya gadget terus? Sedangkan dari rumah tidak pernah ada peraturan, tidak pernah ada yang namanya bagaimana pembiasaan. Kemudian tidak ada tanggung jawab atau kedisiplinan atau apapun yang digunakan untuk menghentikan teknologi atau apapun yang sifatnya kecanduan. Teknologi nggak hanya gadget, bisa laptop, ya, bisa televisi, dan bisa macam-macam. Dari anak sedini mungkin, usahakan jangan sampai bakat dan minat ini semuanya terganggu dengan adanya barang-barang teknologi ini. Karena kalau ada barang teknologi ini, boro-boro mau ngikutin apa yang menjadi minat dan bakatnya mereka. Oleh karena itu, untuk para parents, make sure bahwa apa yang menjadi minat, apalagi bakat dari anak kita tidak terganggu. Kalau perlu, fasilitas teknologi ini diberikan jikalau sudah menjalankan aktivitas yang berupa minat dan bakat tersebut. Yang ketiga, agar minat dan bakat anak keluar, kita sebagai orang tua, selain tadi sudah berkorban, hindari dari gadget. Yang ketiga adalah mengeksplor banyak hal, ya. Mengeksplor banyak hal. Kenapa harus mengeksplor banyak hal? Karena satu hal, ketika seorang anak ingin mengetahui, sebenarnya ada tahap yang lebih penting sebelum mengetahui, ya kan? Jadi anak itu bakal berminat kalau dia mengetahui. Anak ini bakal mengetahui kalau dia sudah memiliki informasi. Nah, informasi ini dapat dimiliki kalau seorang anak sudah melakukan yang namanya adalah eksplorasi, ya. Nah, jadi dari tahap eksplorasi ini
bisa melalui media teknologi terlebih dahulu. Ya, bisa ada di YouTube atau di Google or dimanapun akses yang orang tua bisa kasih lihat anak informasi atau apapun yang bisa menambah wawasannya anak. Dari sana misalnya kita sudah memperlihatkan ada 5. Oke. Nah, dari 5 ini suruh dia pilih misalnya 2 atau 3. Dari 2 atau 3 kita carikan kesempatan untuk berlatih, ya, kesempatan untuk mencoba sehingga anak ini memiliki yang namanya minat khusus. Ya, minat khusus terhadap suatu hal. Dari peminatan ini, ketika dia sudah mencoba, nah saatnya orang tua melakukan tahap di mana evaluasi. Yang mana yang paling possibilities, yang mana yang paling memungkinkan agar anak ini berkembang dengan kemampuan dan bakatnya mereka. Ya, ini penting sekali. Ya, nah ini yang biasanya harus tahap-tahap dilakukan. Dari tahap eksplorasi, mendapatkan informasi, kemudian anak itu mau melihat dan mencoba, sehingga dia berminat dan akhirnya dia masuk ke dalam tahap pengembangan bakatnya dia karena dia benar-benar memiliki keunggulan di sana, ya. Dan berikutnya yang keempat adalah miliki target. Nah, ini yang almost setiap orang tua tidak miliki, terutama di dalam mengembangkan minat dan bakat anak, ya. Saya banyak menemukan orang tua yang, "Ibu, kenapa ngelesin anaknya?" "Ya nggak apa-apa, Pak. Biar dia ada kegiatan." "Ibu, kenapa anaknya belajar musik? Mau jadi musisi kah?" "Oh enggak, Pak. Biar matematikanya pintar. Katanya kalau musiknya bagus, pemikirannya jadi encer, terutama mengerjakan soal matematika." Dan so on, masih banyak lagi hal-hal yang serupa. Dari sini ada terjadi misleading, sehingga nanti orang tua akan bertemu di satu titik yang namanya adalah kebosanan. Ya, tiba-tiba anaknya bosan. "Kamu kenapa nggak latihan lagi?" "Bosan, mah." Ya wajar kalau manusia bosan, sama kayak Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu di dalam bekerja pernah mengalami sindrom kebosanan? Saya percaya setiap orang pasti pernah yang namanya bosan. Nggak mungkin nggak pernah yang namanya bosan. Tetapi kenapa biarpun kita bosan, kita bisa memilih untuk, ya udahlah, kita nggak usah kerjakan lagi. Ya toh saya bosan. Tapi kenapa kita sebagai orang dewasa lebih memilih melanjutkan daripada bosan dan keluar? Itu semua disebabkan karena satu kata yang namanya adalah target atau tujuan. Banyak di antara anak-anak muda ini yang diberikan arahan, diberikan minat, diberikan bakat yang luar biasa, tapi tidak ada yang namanya tujuan. Nah, ini yang menjadi kendala parents. Nah, jadi terutama di dalam memberikan edukasi terutama kepada anak gitu ya, memberikan arahan kepada anak, tujuan ini penting sekali. Apakah menang lomba, apakah tujuan-tujuan yang bisa membangkitkan semangatnya anak or anything. Ini penting sekali, sehingga benar-benar bisa tercapai satu target yang diharapkan dan diinginkan dari orang tua maupun anak. Kalau saya, yang paling penting pembangunan karakter dan mental. Masalah juara nomor kesekian, masalah bagus nomor kesekian. Yang penting dia punya karakter dan mental yang siap berhadapan dengan dunia luar. Itu yang paling penting. Ini yang keempat. Jadi saya ulangin sedikit. Yang pertama adalah orang tua wajib berkorban. Lupakan bakat atau minat anak kalau orang tua nggak mau berkorban, apalagi sibuk sendiri. Yang kedua, pastikan bahwa kita memahami bahwa kalau kita pengen kembangin bakat, apalagi minat anak, lupakan atau kesampingkan gadget dan utamakan bahwa mereka boleh pegang kalau ada peraturan yang jelas. Yang ketiga, eksplorasi. Harus dieksplor sebanyak-banyaknya, sehingga mendatangkan informasi dan mendatangkan hasil yang luar biasa. Yang keempat adalah yang tadi saya bilang mengenai bagaimana orang tua harus punya target. Dan yang terakhir, ini penting, konsisten. Ya, konsisten. Banyak orang tua bilang, anak saya nggak konsisten. Bentar dulu, orang tuanya konsisten nggak?
Karena kalau anaknya tidak konsisten, tapi orang tuanya konsisten, orang tua bisa nularin anak. Tapi permasalahannya adalah, ketika anak tidak konsisten dan orang tua juga tidak konsisten, ini yang kebalikan, anak malah nularin orang tua. Sama seperti peraturan. Ada anak melanggar peraturan, terus orang tuanya bilang, anak saya melanggar peraturan, Pak. Oh iya, oke. Terus saya nanya, ibunya melanggar juga nggak? Ya, emang ciri-ciri ibunya melanggar peraturan apa? Ibu buat peraturannya apa? Kalau anaknya begini, Pak. Ibu melakukan nggak? Enggak, Pak. Ya, ibu melanggar juga artinya. So, kelima hal ini semoga bisa membantu mengembangkan dan mencari minat dan bakat anak kita. Karena kalau kita mau mulainya nanti, saya cukup bilang satu kata, terlambat ya. Lebih baik, kata orang kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Menurut saya benar. Kalau udah agak dewasa ya, untuk beberapa hal benar. Tapi kalau untuk sesuatu yang untuk dari kecil mereka bisa bangun dan tidak dilakukan, sayang usianya mereka terlewat begitu saja ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau mau ada pertanyaan berikutnya silahkan tanya di kolom Instagram, di DM. Nanti tim kita akan mereview pertanyaan dan kita akan berikan jawaban di sesi Q&A Ideal Parents ya. Sampai bertemu lagi di Ideal Parents berikutnya. Thank you buat para parents yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan untuk para parents yang pastinya ingin mendapatkan tips-tips parenting lainnya, jangan lupa follow Instagram kami di @idealparents. Dan untuk para parents yang ingin mendapatkan informasi acara selanjutnya, silakan boleh klik www.remajasukses.com. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Ideal Parents.